Halo semuanya, hari ini saya mau sharing tentang cerita saya terjebak di paradox of choice pada saat baca buku, dan saya akan sharing juga gimana caranya saya akhirnya bisa keluar dari jebakan paradox of choice itu. Buat yang belum kenal, nama saya Randy dan selamat datang di Aku Frugal. Oke, hari ini saya mau sharing ya, cerita juga tentang pengalaman saya bisa sampai terjebak di paradox of choice ini seperti apa. Nah, jadi di video sebelumnya, saya udah sempat cerita ya tentang saya akhirnya berhasil baca buku sampai selesai. Dan cukup excited juga, saya bisa selesai juga gitu ya. Jadi, ketika saya bisa berhasil baca buku, di situ saya ngerasa bahwa saya mulai untuk percaya diri gitu ya. Mulai percaya diri untuk, oke, saya siap nih buat baca buku berikutnya apa ya gitu. Jadi saya udah semangat untuk baca buku. Di situ saya mulai nge-list down gitu ya, ngedaftarin semua. Biasanya buku-buku itu suka nge-refer ke buku-buku lain ya. Suka ada nyebutin atau enggak di terakhirnya itu ada reference ke buku lain gitu. Nah, di situ saya mulai pilihin buku-buku yang bagus, yang direkomendasiin apa aja. Dan selanjutnya saya udah nge-list, selanjutnya saya juga lihat gitu ya di sosial media banyak juga orang-orang yang rekomendasiin buku A, buku B, buku C gitu ya. Banyak banget konten-kontennya. Jadi saya mulai list down juga, saya tambahin. Dan akhirnya adalah banyak banget pilihannya. Saya terjebak dengan pilihan yang banyak itu. Dan akhirnya saya jadi bingung sendiri gitu pada saat itu. Dan emang buku keuangan itu, oh ya, saya kan di video sebelumnya sempat bilang ya, kalau misalkan baca buku itu sesuai dengan interest-nya atau sesuai dengan topik yang disuka. Nah, kebetulan saya suka dengan buku keuangan. Buku keuangan ini lumayan banyak ya referensinya. Kalau di Amerika itu banyak banget buku-bukunya. Jadi saya juga mulai tertarik dengan buku referensi-referensi dari luar. Karena interest saya tadi ya di keuangan itu. Dan akhirnya pada saat saya ngerasa bingung sendiri, akhirnya ya udah, saya mulai baca buku deh. Saya mulai baca buku aja dari yang list saya punya itu. Nah, sambil berjalannya waktu, itu saya baca buku 1 sampai di bab 2 dan bab 3, itu saya mulai melambat dan berpikir ulang, emang ini buku yang tepat ya? Atau mungkin ada buku lain yang bisa saya baca dari list itu gitu. Dari list yang udah saya buat tadi. Akhirnya di situ saya baca sebagian, saya pindah lagi, dan setelah pindah lagi saya baca juga. Akhirnya saya baca lagi sebagian. Akhirnya semuanya buku saya baca cuman awalnya doang gitu. Dan ketika saya milih satu buku tuh rasanya kayak, bener nggak ya buku ini tuh memang yang saya pilih gitu? Apakah memang buku ini yang harus saya selesaikan gitu? Karena tadi banyak pilihan banget dan rasa penasaran saya terhadap satu buku dan buku lainnya itu terus kepikiran terus gitu ya. Akhirnya jadi nggak bikin fokus saya untuk nyelesain satu buku. Nah, akhirnya saya sempat nemu video dari Mark Manson yang judulnya Why Everybody Stop Reading. Jadi kalian bisa cari juga video itu. Dan ketika saya nonton video itu, saya akhirnya baru sadar ya, bahwa saya itu terjebak di paradox of choice gitu. Dia kasih simulasi gitu ya. Dia kasih simulasi tentang sereal. Dia kasih pilihan 2 sereal. Dari 2 sereal itu silahkan pilih mana yang mau kalian pilih gitu. Ketika pilihannya 2, itu ternyata gampang banget. Pilihnya ya pilih yang kanan, kalau nggak yang kiri. Udah, easy gitu ya, gampang banget. Nah, tapi ketika pilihannya itu menjadi 10, nah disinilah akan mulai muncul mulai complicated gitu, ketika pilihannya lumayan banyak, 10 pilihan gitu. Nah, ketika memilih salah satu dari 10 buku itu, rasa yang ditimbulkan itu adalah rasa nggak puas gitu, ketika kita milih dari banyak pilihan. Nah, jadi ini sama banget kayak yang saya rasain, ketika saya udah baca buku, ketika saya udah punya banyak list buku yang mau saya baca, dan saya pilih salah satu, terus saya baca, kenapa ya? Kayaknya nggak ngerasa puas gitu ketika milih satu buku yang mau saya baca gitu. Nah, bahkan Mark Manson itu juga sempat bilang ya, yang lebih parahnya lagi itu adalah ketika
ketika terlalu banyak pilihan, ini fase yang paling parahnya, ketika banyak pilihan itu akhirnya nggak jadi ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah yang disebut dengan paradox of choice, yang pada akhirnya lebih buruknya lagi itu adalah nggak ngapa-ngapain. Seperti saya misalkan jadinya nggak pilih untuk baca buku manapun, karena saya terjebak sama pilihan-pilihan yang saya buat sendiri. Nah, dari situ saya mulai pikirin ya, gimana caranya saya bisa keluar dari paradox of choice ini. Nah, cara yang saya pilih adalah kemarin saya cobain pakai ChatGPT untuk mulai ngeseleksi key takeaway dari buku-bukunya. Jadi saya buka ChatGPT, terus saya ketik key takeaway dari buku A misalkan ya. Nanti akan muncul semua hasilnya. Dan dari situ saya mulai seleksi lagi gitu. Mana yang benar-benar sejalan dengan tujuan saya, sesuai dengan topik yang saya pengen, dan isinya kurang lebih kayaknya ini yang saya cari gitu. Jadi saya mulai screening dari semua pilihan buku itu, saya cariin key takeaway-nya apa aja. Terus juga untuk yang rekomendasi-rekomendasi dari sosial media, itu saya screening lebih dalam lagi. Saya cek siapa yang rekomendasiinnya. Apakah kredibel dia ngerekomendasiin sesuatu dan apakah sesuai dengan topik yang suka dia bahas gitu. Jadi benar-benar saya lebih selektif karena saya takutnya mereka hanya sekedar rekomendasi aja, mereka sekedar rekomendasi tapi nggak benar-benar baca gitu. Bisa aja kan dia dapatnya dari ChatGPT rangkumannya, terus dia bikin videonya seakan-akan dia udah ngebaca semuanya. Who knows gitu, saya nggak tahu juga. Nah, akhirnya dari situ saya mulai selektif lagi. Semua saya coret-coretin juga dari orang-orang yang menurut saya kurang kredibel untuk memberikan rekomendasi buku. Akhirnya mulai sedikit pilihannya. Dan terus saya bikin sedikit lagi, dan sedikit lagi. Sampai akhirnya saya cuma punya 2 pilihan. 2 pilihan buku yang sesuai, sejalan, dan apa yang saya cari kurang lebih kayaknya ada di sana gitu. Nah, akhirnya dari dibantu ChatGPT tadi dan seleksi dari orang yang rekomendasiin bukunya, akhirnya saya bisa turunin sampai cuman dapat 2. Nah, ketika 2 inilah akhirnya saya pilih salah satu buku yang mau saya baca. So, jadi itu cara saya biar keluar dari jebakan paradox of choice gitu ya. Karena pada saat saya memilih, saya juga berpikir bahwa semua buku itu memang belum tentu bagus, karena buku itu bisa jadi bagus ketika momennya tepat, waktunya tepat, dan kondisi yang tepat gitu. Jadi mungkin ada beberapa buku yang bagus, tapi contoh misalkan kayak ada buku tentang mental health issue gitu, tapi di satu sisi saya nggak ngalamin hal tersebut gitu ya. Walaupun itu buku bestseller, cuman jadinya nggak relate, dan bisa jadi pada saat itu saya lihat, point of view saya melihat bahwa itu bukan hal yang prioritas buat saya dan bukan hal yang bikin interest. Atau enggak misalkan waktunya gitu ya. Apakah waktunya tepat atau enggak? Misalkan fase saya saat ini harusnya saya belajar tentang nabung, tapi saya pilih bukunya tentang investasi. So, jadi itu enggak pas waktunya. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa si buku juga harus sesuai dengan kondisinya dan waktunya gitu. Akhirnya saya bisa seleksi semua buku-buku yang muncul di situ gitu. Dari list saya coret-coretin semua dan akhirnya sampai pada 2 pilihan buku, dan akhirnya saya mulai baca buku dan berkomitmen untuk nyelesain buku itu sampai selesai. Atau at least sampai setengahnya. Ketika saya udah dapat esensinya atau ternyata saya benar-benar bisa menyimpulkan bahwa buku ini nggak bagus, akhirnya saya bisa berhentiin. So, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang terjebak juga di paradox of choice dengan berbagai konteks, tapi di sini saya jelasin konteksnya dalam hal membaca buku. Jadi, semoga membantu ya.